Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini minggu yang pertama di tahun baru 2021, kita kembali berjumpa untuk beribadah bersama. Marilah dengan penuh rasa syukur kita datang menghadap Tuhan. Ceritakanlah kebaikan dan kesetiaannya yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan, Sang Terang Dunia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tahun baru telah tiba. Anugerah Tuhan masih terasa nyata kita rasakan. Bahkan di tengah pergumulan sekalipun. Dengan merenungkan tema ibadah, Sang Terang memberi pengharapan baru. Kita diajak untuk meyakini bahwa Allah akan memulihkan kehidupan dunia secara utuh dan menyeluruh. Sehingga hadirlah kehidupan baru yang telah baik. Pada Allah sajalah, Sang Terang abadi, kita menaruh pengharapan kita. Dalam terangnya pula, kita dipanggil untuk ikut berkarya di tengah dunia. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang
saudara-saudaraku, kita akan mengaku dosa kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terang yang abadi, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau membawa kami keluar dari kegelapan, dan sekarang kami hidup dalam terang-Mu. Namun, sebagai anak-anak terang, terkadang kami belum menunjukkan keteladanan Kristus dalam keseharian kami. Tutur kata, sikap, dan perbuatan kami menyakiti hati sesama kami. Persekutuan bersama Engkau terkadang juga belum kami hayati dengan sungguh-sungguh. Ampunilah kami, ya Allah. Tuntunlah kami supaya semakin tekun berjalan mengikuti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah menurut Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ketika pada saat ini kami dapat bersama-sama berhimpun dan bersekutu di ibadah minggu yang pertama di tahun 2021. Sesaat kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya dapat mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui firman-Mu kami diteguhkan, kami senantiasa bersyukur, bersukacita, dan berpengharapan di dalam cinta kasih-Mu. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasannya, Tuhan boleh menolong dia, sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 31, ayat 7-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ya teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberikan kesejahteraan, Ia jaga daerahmu agar tetap aman. Ia mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es Dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ia sampaikan firman, cairlah semuanya. Ia tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan, waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus,
karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kami juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa reaksi yang pertama kali muncul ketika di malam hari kita masih sedang sibuk beraktivitas, misalkan bapak-bapak masih bekerja atau bermain handphone, anak-anak sedang belajar atau bermain dengan kakak atau adiknya, dan ibu-ibu sibuk menyaksikan sinetron kesayangannya, Ikatan Cinta yang lagi hits belakangan ini. Lalu tiba-tiba lampu padam, listrik mati. Apa reaksi kita? Mungkin tidak sedikit di antara kita yang kemudian merasa kesal dan sebel. Aduh, lagi seru-serunya malah mati lampu. Gelap membuat kita tidak bisa melanjutkan aktivitas dengan leluasa. Menyalakan lilin pun rasanya tetap tidak nyaman. Apalagi kalau handphone kita baterainya mati. Waduh, makin mati gaya deh. Begitulah rasanya saudara-saudara berada di tengah kegelapan. Membuat ruang gerak kita terbatas dan serba tidak enak. Kondisi mati lampu juga sempat menginspirasi pembuatan lagu dangdut pop yang dibawakan oleh Nasar. Judulnya Seperti Mati Lampu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Ya, lagu ini menggambarkan gelapnya suasana ketika kekasih tidak ada di samping kita. Ya, dalam kondisi mati lampu,
Reaksi yang pertama biasanya kita kesal, tetapi juga ada harapan supaya listrik segera menyala. Dan nyatanya ketika listrik menyala, apa yang kita rasakan? Ada kelegaan, ada yang berteriak kegirangan, ye, listrik menyala. Kemudian juga ada rasa aman dan nyaman. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sepanjang tahun 2020 yang baru berlalu, kita merasakan hidup di bawah bayang-bayang kegelapan, khususnya saat kita harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Tanpa pandemi, hidup sudah terasa berat, khususnya bagi mereka yang bergelut dengan persoalan ekonomi, mereka yang berupaya untuk mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan, apalagi karena kemajuan zaman, tenaga manusia sekarang banyak digantikan oleh teknologi, komputer, dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi, lebih banyak orang lagi yang harus kehilangan pekerjaan. Mereka yang tidak akrab dengan teknologi kemudian hidupnya menjadi tergerus. Perjuangan kita pun di tengah pandemi sepertinya harus ditingkatkan 2, 3, 4, 5 kali lipat bahkan. Maka tidak sedikit orang yang mulai merasakan kelelahan, tertekan, kehilangan semangat dan juga putus asa. Dunia pun menjadi muram dan lesu sepanjang tahun 2020. Nah, saat ini kita bersama-sama memasuki tahun 2021. Meskipun vaksin COVID sudah ditemukan, tetapi pandemi tetap belum dapat dipastikan kapan berlalu. Apalagi ada berita yang menyatakan bahwa virus COVID bermutasi menjadi varian yang baru yang tidak kalah ganas. Lalu bagaimana sikap iman kita sebagai orang Kristen berjumpa dengan situasi yang tampak suram di awal tahun baru yang seharusnya kita sambut dengan sukacita dan kegirangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita jelas tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita justru dipanggil untuk membangun pengharapan yang baru di dalam diri kita sendiri dan juga di tengah lingkungan di mana kita berada, harus meyakini bahwa kehidupan kita akan diperbarui dan juga dipulihkan. Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk membangun sebuah pengharapan yang baru? Tentu tidak lain dan tidak bukan, dasarnya adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, yang peristiwa kelahirannya belum lama ini kita rayakan pada hari Natal. Nah, firman Tuhan hari ini, khususnya di dalam bacaan Injil kita, mengisahkan apa yang dinamakan sebagai peristiwa inkarnasi, yaitu Sang Firman, Yesus Kristus, yang telah sejak semula ada bersama-sama dengan Allah, kini menjadi daging, menjadi manusia di dalam raganya dan hidup bersama dengan umat manusia di bumi ini. Peristiwa inkarnasi Allah di dalam pribadi Kristus menjadi tanda bahwa Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Allah tidak ingin melihat manusia itu dikuasai kegelapan yang muncul oleh sebab dosa dan kejahatan manusia, maupun di dalam penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh orang yang lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, Allah membuat suatu rencana. Allah merancang jalan supaya manusia dapat dirangkul kembali di dalam relasi yang erat bersama dengan Allah. Jalan yang Allah pilih begitu istimewa, yaitu dengan hadir sebagai manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tindakan Allah yang hadir bagi umatnya menegaskan bahwa Allah bukanlah Allah yang berjarak dari umatnya. Allah bukanlah Allah yang dari kejauhan membiarkan umatnya bergumul sendirian di tengah situasi kegelapan yang disebabkan oleh dosa maupun penderitaan. Allah juga bukan Allah yang meneruskan cinta kasihnya hanya melalui kata-katanya saja, tetapi melalui hidup yang real, yang nyata ada di dalam pribadi Yesus Kristus, yang karyanya bisa dijangkau, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, dan juga ditiru oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya, atau orang-orang yang merindukan damai sejahtera. Terang ilahi itu, saudara-saudara, sekarang tidak lagi jauh, melainkan dekat, bahkan teramat dekat, untuk membuat setiap orang beroleh penglihatan yang terang jelas, rasa aman yang nyata, dan juga damai sejahtera yang membuat kita semua tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Yesus Kristus yang berdiam di antara kita juga berarti menunjukkan bahwa Allah mau untuk berbela rasa dengan umatnya, mau untuk solider dan setia kawan dengan manusia yang rapuh dan rentang. Kristus sendiri pun mau menanggung penderitaan kita, kerapuhan kita, bahkan ia menanggung segalanya sampai akhir demi untuk menyelamatkan umat manusia yang sebelumnya dikuasai oleh kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang mengasihi kita sejak semula selalu memiliki inisiatif untuk membuka komunikasi dengan kita umatnya, mengajak kita untuk kembali masuk di dalam relasi yang erat dan relasi yang baik bersama dengan Allah yang adalah pencipta dan pemelihara kehidupan kita.
kehadiran Yesus Kristus, Sang Firman dan Sang Terang Abadi itu di tengah kehidupan kita adalah cara yang amat radikal dari Allah. Supaya apa? Supaya relasi Allah dengan kita umatnya kembali pulih. Allah ingin karyanya dikenal dan dirasakan oleh setiap manusia, dan dalam bahasa yang paling relevan yaitu bahasa hidup Kristus yang penuh dengan keteladanan kasih. Namun persoalannya saudara-saudara, tidak semua orang mau untuk mengenal dan menerima Kristus sebagai Sang Terang. Mereka memilih tetap berada di dalam kegelapan, entah tetap berada di dalam dosa mereka, atau memilih gemerlapnya dunia yang fana, atau tetap berada di dalam keputusasaan dan kehilangan harapan yang tiada bertepi. Sementara bagi orang-orang yang mau untuk mengenal dan menerima Sang Terang, kepada mereka diberikan suatu janji bahwa mereka diberi oleh Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sebagai anak-anak Allah, berarti hidup kita dirangkul dengan penuh kasih oleh Bapa. Kita diasuh dalam kasih dan tidak perlu lagi ada kekhawatiran atau ketakutan karena Bapa akan selalu memelihara hidup kita. Ini adalah pengharapan yang sejati yang mesti kita miliki di dalam kehidupan kita, sehingga di segala situasi, suka duka yang telah dan sedang atau mungkin akan kita alami, kita tetap teguh di dalam iman kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, merefleksikan tema Sang Terang memberi pengharapan baru, maka ada dua pesan yang dapat kita renungkan dan kita lakukan di dalam keseharian kita. Yang pertama adalah, mari kita sambut dan terima Sang Terang di dalam kehidupan kita. Mati listrik atau mati lampu sebentar saja sudah membuat kita kegerahan. Apalagi jika kita hidup di dalam kegelapan ketika kita hidup di dalam dosa atau hidup di dalam keputusasaan. Tentu kita tidak akan betah di dalamnya. Kita tentu akan mencari secercah terang. Nah, sekarang terang itu sudah hadir bagi kita di dalam diri Yesus Kristus. Nah, sudahkah kita mau untuk menyambut dan menerima terang itu di dalam hati kita? Atau jangan-jangan kita mencari terang yang lain dalam bentuk materi atau hiburan yang bersifat sementara? Menyambut dan menerima terang berarti kita membiarkan terang itu berkuasa atas hidup kita untuk menunjukkan arah yang benar bagi setiap langkah kehidupan kita. Menyambut dan menerima terang berarti juga kita membangun hidup pribadi bersama keluarga untuk menjauhi kegelapan dan mendekati Allah melalui persekutuan kita dengan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, membaca Alkitab dengan tekun, terlebih di masa yang sulit dan membutuhkan penguatan seperti pada masa ini, tentu harus kita lakukan. Juga dengan setia, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan meskipun masih terbatas secara online, untuk menunjukkan bahwa kita punya kerinduan hidup di dalam terang yang sejati. Juga di dalam perubahan hidup kita, sudah sejauh mana terang yang ada di dalam diri kita itu membuat kita belajar untuk selalu berpikir positif, berkata-kata dalam kata-kata yang jujur dan membangun, serta bertindak dengan kasih kepada sesama kita. Kemudian pesan yang kedua, saudara-saudara, adalah mari kita menjadi terang bagi sesama kita. Satu lilin kecil yang bersinar temaram dapat menularkan cahayanya kepada lilin-lilin yang lain, sehingga membuat ruangan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Itulah yang dinamakan sebagai membangun pengharapan yang baru. Di tengah dunia yang sedang lesu dan muram, jangan hadirkan kegelisahan, apalagi kebencian dan pertikaian. Hadirkanlah semangat di dalam doa dan perbuatan baik kita kepada sesama. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa terang Kristus ada di dalam diri kita dan harus kita pancarkan keluar ke orang-orang di sekitar kita, supaya setiap orang, apapun latar belakangnya, dapat merasakan cinta kasih Allah. Bawalah saudara kita yang hatinya sedang remuk redam untuk dapat merasakan jamahan Allah. Bantulah para tenaga kesehatan yang sedang berjerih lelah berjuang mengatasi pandemi melalui doa kita dan upaya kita melakukan protokol kesehatan. Lalu sebarkanlah berita sukacita dan pengharapan kepada orang lain, supaya apa? Supaya kita semua kuat dan meneguhkan diri untuk hidup di tahun yang baru. Saudara-saudara, seperti judul buku karangan Ibu Raden Ajeng Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, maka kita pun mau percaya bahwa di balik pergumulan berat yang saat ini kita alami, baik karena pandemi maupun karena beban hidup yang lain, kita harus melihat bahwa ada pengharapan. Allah akan memulihkan kehidupan kita bersama. Ada terang yang akan kita jelang. Tentu jika kita dengan penuh kesetiaan
mau berupaya untuk memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan atas setiap suka duka yang kita alami, dan kita mau untuk berproses di dalam iman bersama dengan Tuhan. Memasuki tahun 2021, marilah kita selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Pandanglah wajah Kristus yang menghadirkan terang yang lembut dan mendamaikan hati kita. Rengkuhlah, gapailah terang itu supaya kita dapat maju berjuang dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan bersukacita ketika kami diperbolehkan untuk memasuki tahun 2021. Ini semua adalah karena cinta kasih dan kebaikan-Mu, dan terlebih kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa Kristus yang datang ke dunia menjadi terang yang memberikan pengharapan baru bagi kami. Maka biarlah pengharapan dari Tuhan menguatkan setiap kami, setiap pribadi yang saat ini bergumul dengan sakit ataupun berada di dalam masa pemulihan secara medis, untuk setiap kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan, yang merindukan peran maupun status fungsi sosial yang lebih baik, untuk setiap kami yang bergumul dengan persoalan di tengah kehidupan berkeluarga, relasi dengan orang tua, anak maupun pasangan, ataupun setiap kami yang memiliki kerinduan tertentu yang seringkali tidak dapat kami ungkapkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat kedalaman isi hati kami. Maka mari Tuhan, Engkau menolong kami untuk siap bergumul di dalam suka dan duka di tahun yang baru. Engkau merewasakan kami di dalam iman. Kiranya Tuhan juga menolong dunia ini dan juga bangsa negara kami terkasih Indonesia yang saat ini juga masih berada di bawah pandemi virus COVID-19.
Ini menjadi masa-masa yang sukar bagi kami, tetapi kami tidak putus berharap bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi kehidupan ini. Berkati mereka, sembuhkan mereka yang terjangkit. Tolong para tenaga medis, kuatkan, ringankan beban mereka ya Tuhan. Berkati pemerintah dan juga setiap kami untuk bersama-sama berupaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan juga kiranya menolong gereja Tuhan, GKI Jati Bening Indah dan juga gereja Tuhan di segala tempat untuk tetap setia memancarkan terang-Mu, untuk tetap setia memberikan warta sukacita bahwa pengharapan itu ada, bahwa pada waktunya Tuhan akan menolong memulihkan kehidupan dan Engkau mengundang setiap kami untuk berkarya di dalamnya. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami terkasih, jika seringkali ada berbagai macam kebencian, intoleransi, atau keributan antar sesama, biarlah di tahun yang baru ini setiap kami dapat membawa damai. Biarlah cinta kasih Tuhan, apa yang kami teladani dari Kristus dapat kami nampakkan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kehadiran Kristus yang membawa terang sejati telah membuat hidup kita menjadi berarti. Bersyukurlah atas terang Kristus. Nyatakanlah sukacita kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Dasar persembahan terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita berdoa. Allah yang cinta kasih-Nya bersinar atas kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memberikan persembahan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami yang sederhana ini, ya Allah. Kiranya persembahan kami dapat dikelola oleh gereja-Mu, supaya semakin memancarkan terang-Mu di tengah dunia ini. Amin. Di
Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat bahwa Kristus Sang Terang memberikan pengharapan baru kepada kita. Sehingga dengan iman yang teguh, kita siap untuk melangkah, bergumul di dalam suka dan duka bersama Kristus yang memelihara kehidupan kita. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua